pada minggu ini kita beralih ke modul pelaporan. Bapak Ibu, untuk membuka acara pada minggu ini kami akan menyampaikan overview kembali terkait dengan sakti, di mana materi ini mungkin akan sama secara garis besarnya dengan seperti pada minggu lalu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang minggu lalu sudah bergabung mungkin bisa merefresh kembali lagi ya. Izin share screen. Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam lagi tentang modul pelaporan ini, kita akan mereview sedikit, bukan review ya, kita selayang pandang lah overview tentang sakti ini di modul pelaporan. Ya, seperti kami jelaskan sebelum-sebelumnya, baik di modul pelaksanaan kemarin maupun di pertemuan-pertemuan yang lain, bahwa sakti itu merupakan integrasi dari seluruh aplikasi Satker yang ada. Jadi cukup sakti ya, tidak ada aplikasi yang lain. Dimana nanti di sini ketika digunakan oleh teman-teman lembaga, dia akan digunakan dari mulai level Satker, kemudian ke wilayah, eselon 1 dan ke continuum seperti itu. Kemudian untuk sakti ini, dia menerapkan konsep single database ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada database 1, database 2, database punya ini, punya itu, dia cukup satu aja database. Kemudian fungsi utamanya yaitu pengajaran pelaksanaan aplikasi, serta dia berinterface dengan span pada tiap kapasitas saudara. Selain span juga dia jadi maksudnya dia kayak connect gitu ya. Di sini untuk rangkul aplikasi sakti ini Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang Bapak Ibu masih menggunakan beberapa aplikasi, misalnya RKKL, SIMAK, kesediaan dan lain sebagainya. Jadi setelah sakti ini sudah digunakan, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang banyak. Cukup satu sakti saja, namun memang di sini ada beberapa pembagian modul, tinggal Bapak Ibu masuk menggunakan user Bapak Ibu sesuai dengan kewenangannya nanti akan masuk ke modul yang lain. Kemudian untuk fitur sakti, di sini ada akses control list, di mana ada pengaturan kewenangan dan hak untuk akses pengguna. Jadi di sini ada tergantung pendaftarannya Bapak Ibu, nanti ketika mendaftar sebagai user apa, modul apa, nanti dia akan diatur kewenangannya. Kemudian single entry point ini menghilangkan redundansi transaksi dan human error atas transaksi yang sama. Jadi cukup satu kali saja entry-nya. Kalau kemarin misalnya Bapak Ibu ketika belanja persediaan misalnya atau belanja aset, ketika berdasarkan nota atau kwitansi, ada yang makan di Saiba, ada yang makan di SIMAK atau di persediaan. Namun ketika kita menggunakan sakti ini cukup satu kali saja. Dengan single entry point ini sangat memudahkan, tapi kalau misalnya ketika ada transaksi kemudian kita rekam dengan benar, semuanya benar gitu. Tapi ketika kita merekamnya salah, ya semuanya juga salah gitu ya. Kemudian notification layer ini memungkinkan komunikasi dengan sistem lainnya. Jadi dengan menggunakan sakti ini kita bisa berintegrasi dia connect dengan beberapa aplikasi di Kementerian Keuangan, misalnya marketplace, kemudian SIMAN dan lain sebagainya. Ini untuk proses penyusunan LBMN atau laporan keuangan di Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada migrasi saldo awal, di mana migrasi saldo awal ini cukup dilakukan satu kali saja ketika kita mau beralih ke sakti. Kemudian nanti ada transaksinya, kita melakukan perekaman jurnal atau merekam transaksi baik transaksi masuk maupun transaksi keluar. Kemudian nanti ada proses validasi dan posting, kemudian kita tutup periode, habis itu kita bisa mencetak laporan. Kita lanjut ke migrasi saldo awal Bapak Ibu. Migrasi saldo awal ini nanti akan kita akan menunggu surat dari kantor pusat terkait dengan timeline dari migrasi ini kapan gitu. Nanti proses migrasi saldo awal ini cukup satu kali saja nih Bapak Ibu.
di mana nanti database dari Erecon itu akan kita upload sebagai database Sakti. Kemudian nanti setelah melakukan proses migrasi, kita dapat melakukan pencocokan baik dari cetakan dari Erecon maupun dari Saktinya seperti apa. Ini cukup satu kali saja. Ini timing migrasinya, idealnya nanti kita akan melakukan migrasi itu selepas laporan audited. Cuman kalau laporan audited itu kan biasanya kalau kita mereview dari tahun-tahun sebelumnya itu biasa sekitar bulan April, Mei, gitu, Maret, April, Mei lah gitu. Namun nanti kita menunggu saja nanti surat dari Pemkot Pusat itu migrasinya kapan. Kemudian nanti kita akan pastikan data pada aplikasi asisten normal atau wajar. Dalam artian apakah di Ereconnya itu saldo persediaannya tidak ada minus, kemudian kita mengajak dulu mereview dulu apakah saldo BMN-nya tidak ada minus, kemudian KIP-nya juga tidak ada minus dan sebagainya. Termasuk dengan data piutang gitu Bapak Ibu. Cuman mungkin data piutang tidak banyak yang tidak banyak transaksinya, tidak banyak satker yang merekam transaksi piutang ini dan memang mungkin masih menu baru ya bagi kita semua. Namun nanti akan dibahas di modul pelaporan. Ini salah satu indikasi nilai netto BMN minus. Ini di Erecon ya Bapak Ibu. Nanti ketika ini proses migrasi ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi, ini banyak kemungkinan ya, misalnya nilai asetnya sudah nol namun disusutkan. Ada proses penyusutannya sehingga nilai BMN-nya jadi minus. Ini hubungan antar modul saktinya nih Bapak Ibu. Kalau mungkin kemarin kita sudah banyak belajar tentang modul komitmen, modul pembayaran, dan Bapak Ibu kan dari tahun lalu juga sudah memegang modul anggaran ya. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah sekilas tentang modul bendahara. Jadi nanti di sini antar modulnya seperti ini. Jadi misalnya kalau ada yang belanja direkam di modul pembayaran, kalau misalnya itu adalah persediaan, dia otomatis akan masuk ke modul aset, ke modul persediaan. Kalau misalnya dia aset, dia akan masuk ke modul aset. Nanti dia akan ke BLP terbentuk jurnalnya. Selepas dari modul BLP nanti kita akan melakukan rekonsilidasi. Ini materinya dapat Bapak Ibu download di link yang sudah di-share oleh teman-teman trainer di kolom chat Bapak Ibu ya. Ini interkoneksinya. Jadi Sakti itu dia ada interkoneksi dengan beberapa aplikasi yang sudah Bapak Ibu sering dapati ya, misalnya seperti aplikasi Siman untuk teman-teman operator aset itu sudah sangat familiar, sudah sangat paham tentang aplikasi Siman. Itu nanti ketika kita di Sakti, dia interkoneksinya itu setiap hari. Jadi dia kalau misalnya Bapak Ibu merekam transaksi apa gitu di Sakti, dia besoknya itu sudah dapat diakses di sini. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada seperti SIM-Koi, kemudian dapat pajakan juga nanti bisa interkoneksi di situ.